Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ika? Alhamdulillah baik Ibu Suwarni. Bagaimana dengan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Ibu sudah menempatkan kehadirannya dalam kegiatan kita percakapan ringan ya untuk melaksanakan coaching supervisor. Jadi ini ada beberapa pertanyaan praobservasi karena Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching pada pertemuan kali ini. Adapun hal-hal yang ingin saya tanyakan ya kepada Ibu sebagai coach ya. Yang pertama, apa nih yang menjadi tujuan Ibu Ika dalam melakukan coaching kali ini, Bu? Ya, terima kasih Ibu Suwarni selaku supervisor pada kegiatan coaching hari ini bersama saya sebagai coach dan rekan saya Ibu Kamsia sebagai coaching. Ya, tujuan saya dalam melakukan coaching pada hari ini ialah membersamai Ibu Kamsia untuk menggali kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Kamsia untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Ibu Kamsia hadapi. Begitu Ibu tujuan saya. Ya, baik Bu. Kira-kira nih menurut Ibu Ika, alur percakapan seperti apa nih yang akan Ibu Ika gunakan nanti dalam kegiatan coaching? Baik, Ibu, untuk kegiatan coaching pada hari ini, alur yang akan saya gunakan dalam proses coaching yaitu menggunakan alur Tirta, di mana alur Tirta itu sendiri berdasarkan pengertiannya, alur Tirta itu dimulai dengan menyampaikan atau menanyakan tujuan dari proses coaching, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang sementara atau sedang dialami oleh coach. Selanjutnya rencana, menanyakan rencana apa yang akan dilakukan coach atas masalah yang dihadapi yang akan direncanakan ke depan, dan sebagai bentuk komitmen akan meminta tanggung jawab, bentuk tanggung jawab apa yang akan disampaikan atau dilakukan coach untuk persoalan yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Ibu Supervisor. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir di tahap praobservasi ini. Menurut Ibu Ika, ya, kompetensi apa yang ingin Ibu Ika kembangkan pada diskusi coaching kali ini, Bu? Iya, baik Ibu, untuk percakapan coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach yang nantinya dari pertanyaan itu akan memancing atau menggali kemampuan dari coach tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Sangat bagus sekali ya penyampaian Ibu sebagai coach ya pada percakapan kita kali ini. Baiklah, saya memberikan waktu ya, saya mempersilahkan kepada Ibu Ika dan rekannya Ibu Kamsia sebagai coach ya untuk melaksanakan diskusi ya, diskusi percakapan ringan ya, coaching terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Kamsia
Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Suwani selaku supervisor pada kegiatan coaching pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kamsia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Bu Cia hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu Ika. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. masih bisa beraktivitas bersama keluarga dengan teman-teman CGP. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Bu Cia sudah mau mengajak saya untuk berdiskusi hari ini. Ibu sudah mengajak saya untuk berdiskusi pada hari ini, Bu Cia. Iya, sama-sama, Bu. Soalnya jika saya tidak menceritakan masalah saya atau tidak berdiskusi dengan orang lain, maka saya akan merasa beban ini sangat berat dan saya akan merasa pusing sendiri, Bu. Makanya saya mengajak Ibu untuk berdiskusi. Waduh, ini ada beban, ada kata beban, ada ingin mencari teman untuk berdiskusi, Bu ya. Sepertinya masalah. Iya, benar, Bu. Ya, Ibu Cia, kalau boleh saya bertanya, emangnya apa yang Ibu Cia ingin diskusikan pada pembicaraan kita hari ini, Ibu Cia? Ya, apa ya? Sebenarnya begini, Bu Ika. Dengan jenjang kelas yang saya pegang sekarang, yaitu kelas 4 SD, kan biasanya murid kelas 4 itu sudah lancar membaca atau sudah bisa ya, minimal sudah bisa membaca. Namun ternyata yang saya dapati sekarang atau ada yang saya temui sekarang di kelas saya itu masih ada saja siswa yang belum bisa membaca, Bu. Jadi suatu ketika itu saya ingin mereka ini mau bisa membaca. Jadi masalah buat saya, bagaimana mungkin saya akan mengembangkan sementara seharusnya di kelas 4 itu untuk pembelajaran kelas 4 itu yang kita fokuskan biasanya itu bagaimana mengembangkan kompetensi, kemampuan, atau pengetahuan pada anak. Namun bagaimana saya di sini agak kesulitan untuk melakukan hal itu sebab membaca saja mereka itu tidak bisa. Jelas akan terganggu kan, tidak bisa berjalan lancar kegiatan pembelajaran itu. Meskipun hanya ada, ya tidak semuanya sih. Jadi seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Dari pernyataan Ibu Cia tadi, saya konfirmasi kembali, Bu. Jadi pertemuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan, membicarakan ada murid-murid Ibu Kamsia yang sudah kelas 4 sekarang, Bu ya? Iya. Namun ternyata belum lancar, bahkan belum bisa membaca satu atau dua kata, bahkan apalagi membaca kalimat, Bu ya? Seperti itu. Iya. Jadi memang cukup rumit juga, pantas di awal tadi Ibu sampaikan seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, apa yang ingin Ibu Cia dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Yang ingin saya dapatkan itu saya menginginkan, karena kan saya punya keinginan atau pengen sekali ini anak-anak yang belum dapat membaca ini, ketika mereka naik kelas nanti ini mereka sudah bisa membaca. Jadi saya ingin punya hal-hal apa begitu yang bisa saya lakukan agar mereka itu bisa untuk membaca dengan baik dan benar, juga dengan lancar ya, seperti itu, Bu. Jadi saya punya keinginan. Iya. Hal Berarti apa? ya berarti sebagai wali kelas ya, tadi Ibu sampaikan Ibu punya keinginan. Nah, karena Ibu punya keinginan, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan, Bu Cia? Agar murid-murid Ibu Cia ini yang belum lancar membaca bisa untuk
lancar membaca dengan baik, Ibu? Iya, yang mungkin sempat saya ini sih pikir ya, apa yang bisa saya lakukan ya supaya anak-anak ini bisa lancar membaca atau bisa membaca? Tentunya saya ingin membimbing mereka, Bu. Mungkin waktulah, minimal saya menyediakan waktu untuk yang pertama ya itu, saya menyediakan waktu khusus untuk membimbing mereka. Kemudian, apa lagi, saya bisa mungkin lebih berbicara atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk mencari tahu tips-tips untuk memudahkan atau membuat anak-anak lebih cepat membaca. Jadi seperti itulah, atau bahan bacaan yang lebih menarik. Mungkin itu yang ingin saya mungkin bisa lakukan mungkin. Yang ingin. Oke, Seperti itu, Pak. ya, baik Ibu. Ini kan berarti anak-anak ini di dalam kelas itu kan pasti Bu cukup 10-an ke atas Bu ya. Nah, kalau boleh saya konfirmasi ke Ibu, dari jumlah siswa di kelas itu ada berapa orang Bu yang belum lancar membaca? Iya, kalau di kelas saya itu kelas 4 itu kan di sekolah saya itu ada paralel, jadi kelas 4 itu ada 2. Nah, untuk di kelas saya jumlah siswanya itu 26. Dari 26 siswa itu memang sih kecil, tapi menurut saya itu adalah masalah. Jumlah yang tidak bisa membaca itu hanya 3. 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, Bu. Berarti ada kurang lebih 4-5 orang ya Ibu dari sekelas tadi itu? Ada 3, hanya 3, Bu. Oh, 3. Hanya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Oh iya, baik Ibu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu Cia dari murid-murid ini, dari ketiga siswa yang belum bisa membaca, kalau kita bicara mengenai kemampuan, karena tadi Ibu sampaikan seharusnya mereka itu sudah kemampuan dalam mengamati atau memahami. Nah, kemampuan membaca yang dimaksud dengan kemampuan membaca yang baik dan lancar itu menurut Ibu Cia itu yang bagaimana, Bu? Artinya anak-anak dikategorikan belum mampu membaca itu seperti apa? Yang belum mampu? Ya. Atau yang belum yang mampu? belum mampu, atau yang bahkan bagaimana ya indikatornya anak yang sudah mampu dan yang belum mampu seperti apa? Kalau menurut saya anak-anak itu dikatakan belum mampu membaca itu misalnya seperti ini, Bu. Dia ada anak kan sudah tahu huruf, oke, huruf A, B, C, D, dia bisa sebutkan. Mungkin sampai Z, saya tunjukkan huruf ini, dia bisa membaca. Dia bisa tahu, dia bisa tahu. Namun ketika huruf-huruf itu digabungkan menjadi satu kata, anak itu masih kesulitan untuk mengeja persuku kata. Dia sudah tidak bisa. Misalnya kata belajar, itu kan sudah terdiri dari beberapa huruf. Dia tahu itu huruf terdiri dari ada B, ada E, L, A, J, A, R. Namun ketika disuruh membaca satu persuku kata bela, dia agak kesusahan. Bahkan disuruh menyambung untuk satu katanya, disambung kembali jadi satu kata, dia tidak bisa. Apalagi mau ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya, kata-kata yang lainnya untuk menjadi satu kalimat. Jadi itu yang saya kategorikan bahwa murid itu belum bisa membaca. Nah, dikatakan bisa membaca jika siswa itu atau murid itu dia sudah bisa membaca tanpa perlu lagi mengeja persuku kata, namun dia sudah bisa membaca secara jelas, baik tanpa bimbingan dari guru atau dari temannya. Seperti itu, Bu. Iya. Oh, baik Ibu. Berarti ada indikator tadi itu ya Bu ya, kalau yang saya simak tadi, jadi siswa yang dikatakan bisa membaca itu sudah mampu membaca persuku kata, kemudian membaca kata tersebut menjadi beberapa kata sehingga dia dapat merangkai menjadi sebuah kalimat. Begitu ya Ibu Kamsi? Iya, ada kata-kata yang tertulis selanjutnya dia bisa lebih jelas membaca tanpa bantuan atau bimbingan dari orang lain. Seperti itu. Baik, jadi itu idealnya menurut Ibu Cia untuk indikator anak-anak yang sudah bisa membaca. Nah, Ibu Kamsian, berdasarkan tadi yang Ibu sudah sampaikan indikatornya, jika kita memberi di level atau dinilai level 1 sampai 10,
Sekarang menurut Ibu Cia, murid-murid yang belum bisa lancar membaca ini berada di range berapa? Iya, level ya atau range. 1 sampai 10. 10 itu menurut saya ya terlalu sempurna lah. Saya tidak terlalu muluk-muluk untuk berharap mereka ke 10 mencapai range 10 ini untuk saat sekarang. Yang saya inginkan minimal mereka bisa sampai ke range 7 atau 8. Jadi berharap bisa di level 7 atau 8. Iya, berarti mereka masih sekarang berada di posisi di bawah range 7, Bu ya. Berarti kalau Iya. di bawah range 7 mereka menurut Ibu Cia sekarang di range berapa, Bu? Kalau range-nya sekarang mereka itu masih ada di range 4 dan 5, maaf. Di range 4 dan 5. Kan beragam sih. Sebenarnya beragam. Beragam kalau saya lihat itu sih karena ada memang yang sudah tahu huruf, ada yang sama sekali, ada yang juga sudah bisa mengejak bersuku kata. Jadi kalau menurut saya itu range yang sekarang itu anak itu berada di range 4 dan 5 karena beragam. Maaf. Iya, baik. Dari range yang 1 sampai 10, anak-anak tersebut masih berada di range Masih 4 berada dan di 5. Ya, karena iya 4 dan 5. Ya, Kak, dan Ibu Cia tadi yang saya simak, Bu, saya pastikan kembali, dan Ibu Cia menginginkan anak-anak ini paling tidak di range 7, Bu, ya? Iya, benar. Saya Betul. menginginkan mereka paling tidak bisa saya tingkatkan menjadi ke range 7 atau 8. 7 atau 8. Ya, baik Ibu, pencapaiannya berapa naik tangga. Nah, Ibu Cia, kira-kira apa yang bisa Ibu Cia lakukan untuk membantu murid-murid Ibu ini bisa menuju ke range 7? Iya, mungkin yang bisa saya lakukan atau yang saya sih berpikir yang saya lakukan untuk membantu mereka itu yang pasti dari keinginan saya sendiri ya sebagai wali kelas, motivasi yang kuat dari saya, keinginan yang kuat bagaimana pertama saya bisa menyediakan waktu khusus untuk mereka, membimbing mereka. Kemudian yang kedua mungkin saya berkolaborasi dengan guru-guru senior di sekolah saya, menanyakan tips-tips apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak ini bisa cepat untuk membaca dan lebih lancar. Kemudian yang ketiga mungkin saya menyediakan bahan bacaan yang lebih menarik mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu. Jadi sudah ada gambaran untuk menuju ke range 7. Nah, Ibu, tentunya untuk menuju ke range 7, Ibu punya kekuatan nih yang ada pada diri Ibu. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Ibu Cia miliki? Ibu tadi berpikir, saya insya Allah bisa ini menuju range 7. Ya, kalau kekuatan, yang pasti kekuatan itu sudah berkaitan dengan apa yang saya lakukan, ya kan? Sudah berpikir apa yang akan saya lakukan. Nah, kekuatan di sini yang pasti ya tetap saya memiliki atau membulatkan tekad saya bahwa motivasi saya untuk membuat anak-anak ini bisa lebih cepat membaca itu pastinya merupakan kekuatan buat diri saya. Kemudian, iya, yang kedua tetap membutuhkan kekuatan atau kolaborasi dengan orang-orang atau dengan guru-guru yang lainnya. Dan terakhir, tetap membutuhkan kekuatan yang lain dari luar, yaitu komunikasi dengan orang tua. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Ya, kekuatan-kekuatan yang ada pada diri Ibu dan juga kekuatan yang ada dari tadi Ibu sempat sebutkan kolaborasi, Bu. Mungkin juga Ibu ada kekuatan yang bisa dari fasilitas ya, fasilitas yang harus saya sediakan seperti bahan bacaan, seperti itu, Bu. Iya. Jadi kekuatan bukan hanya ada pada diri Ibu, tapi ada juga kekuatan eksternal dari luar, baik rekan sejawat maupun fasilitas, Bu ya. Nah, Ibu, kemudian dari kekuatan yang Ibu miliki, peluang apa yang bisa Ibu Cia? Dari kekuatan itu peluang ya. Kalau dibilang peluang, tentunya yang pertama memberikan bimbingan khusus, yaitu peluang tadi kan saya punya kekuatan harus punya waktu kan, menyediakan waktu. Jelas di sini saya
dengan memberikan bimbingan khusus kepada mereka. Yang paling utama dari saya dengan menyediakan waktu di waktu khusus atau seperti les begitu di luar jam pembelajaran yang normal seperti biasanya. Iya. Jadi peluang yang saya lihat di saat itu jam waktu yang saya sediakan. Iya, berarti peluangnya itu peluang dari waktunya Ibu, kalau Ibu tadi punya kekuatan waktu luang misalnya, kemudian dari peluang itu Ibu memberikan ya bimbingan khusus tadi yang saya simak. Nah, Ibu, kira-kira dari peluang yang Ibu miliki tergambar tidak hambatan atau ya hambatan atau tantangan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan dari Ibu Kapsia? Iya, tujuan setiap kita mencapai suatu tujuan pasti ada saja gangguan atau hambatannya ya. Mungkin yang saya rasa kalau hambatannya di sini pasti untuk pertama kepada diri saya gangguan itu mungkin ada di dirinya saya akan kelabakan nanti karena waktu istirahat saya kan akan terganggu. Karena waktu saya yang semestinya kan saya harus pulang ke rumah, namun di sini karena saya menyediakan waktu khusus, otomatis waktu saya akan tersita. Itu pasti hambatan. Dan saya takutnya nanti di tengah-tengah saya merasa ya saya capek, saya bosan, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kemudian yang kedua hambatannya itu mungkin siswa juga, bukan cuma saya, siswa juga mungkin yang saya ajakin, yang saya mau bimbing juga mungkin merasa bosan ya. Karena dari pagi sampai siang sudah belajar, terus disambung lagi dengan les tambahan untuk belajar membaca. Dan yang ketiga pasti hambatan itu orang tua. Biasanya orang tua sudah datang menjemput anaknya, namun anaknya belum pulang, masih di dalam kelas. Mungkin seperti itulah hambatan-hambatannya, Bu. Iya, memang kalau sesuatu yang kita rencanakan tentunya Bu ya tidak lari dari hambatan atau gangguan yang tidak bisa kita hindari. Nah, menurut Ibu Cia yang tadi Ibu sudah mulai pikirkan ini akan terjadi kira-kira ke depannya hambatan atau gangguannya. Nah, sekarang apakah Ibu Cia sudah punya gambaran solusi mungkin untuk meminimalisir hambatan atau gangguan tersebut? Iya, solusi mungkin yang sempat terbersit yang saya di kepalanya saya. Pertama tadi yang tentang motivasi mungkin akan orang bilang agak kendor-kendor mungkin di pertengahan. Saya selalu lagi kembali ke diri saya, menguatkan diri saya dan membuat jadwal yang rutin. Jadi dengan begitu mungkin saya bisa lihat selalu jadwalnya saya, oh saya harus ini demi keinginan saya harus lakukan ini. Kemudian yang kedua, saya untuk supaya siswa itu tidak bosan, mungkin saya akan menyediakan bahan bacaan cepat membaca itu yang lebih menarik. Misalnya seperti ini Bu ya, ada anak-anak itu kan senang itu membaca itu jika ada di tampilannya itu gambar yang menarik. Nah, seperti contoh, misalnya saya mau ada tulisan di situ, bacaan tulisan di situ kamera. Nah, kamera itu kan kamera. Jadi mungkin dengan saya tampilkan lagi ada gambar kameranya di situ mungkin yang lebih berwarna. Jadi itu mungkin solusinya yang kedua. Terus yang ketiga saya melakukan komunikasi dengan orang tua murid supaya mereka bisa menjemput anaknya setelah lewat mungkin dari jam jadwal yang telah saya tentukan. Seperti itu, Bu. Iya. Ya Bu, jadi Ibu sudah memikirkan dari solusi, Ibu sudah memiliki rencana, menurut saya itu sudah merumuskan rencana yang akan Ibu lakukan. Tadi ada saya dengar dari waktu luangnya Ibu, kemudian menjadwalkan secara rutin, kemudian menjadwalkan bimbingan khusus ya, kemudian menyediakan bahan bacaan yang menarik Bu ya. Nah Ibu kira-kira dari rencana itu ada tidak tambahan lain mungkin yang tadi saya sempat mendengar Ibu sempat sampaikan kolaborasi. Oh iya, kolaborasi dengan guru-guru. Maksudnya dengan guru rekan sejawat di sini, saya meminta tips-tips, mungkin ada tips lah dari mereka guru-guru senior yang bisa lebih mempermudah atau mempercepat anak untuk lebih cepat membaca. Iya. Ya, berarti kolaborasinya dengan
Kalau dengan dengan orang tua juga bisa kolaborasi dengan meminta orang tua supaya waktunya itu bisa mereka mengajar anak-anak di rumahnya waktu malam misalnya, atau secara finansial orang tua yang mampu bisa mendatangkan guru les di rumahnya mereka, karena kalau waktu bersama saya kan agak terbatas seperti itu. Iya. Jadi di sini kolaborasi bukan hanya dengan rekan sejawat guru, sesama rekan guru, ternyata Ibu Cia sudah memikirkan rencana ke depan itu akan berkolaborasi dengan orang tua juga, Bu ya? Iya. Iya, baik Ibu. Dari beberapa rencana yang sudah Ibu paparkan, adakah prioritas dari usaha-usaha yang akan Ibu Cia lakukan? Kalau tadi saat ada waktu luang, jadwal, bimbingan khusus, les bagi orang tua yang mampu, kemudian menyediakan bahan bacaan. Ada tidak prioritasnya, Bu? Rencana mana nih yang mau di? Iya. Kalau dikatakan prioritas, sebenarnya semua itu akan saya gunakan ya, Bu. Tapi sebagai prioritas berarti yang utama atau yang pertama. Jelas yang pertama kembali tidak hentinya dari diri saya sendiri. Punya waktu tidak, bisa meluangkan waktu tidak. Itu prioritas utama, tanya diri sendiri dulu. Karena yang akan melakukan itu adalah saya. Karena tidak mungkin mau terjadi kalau bukan saya melakukan kan dari diri saya. Kemudian yang kedua pastinya harus saya komunikasikan dengan orang tua. Karena tidak ada kesepakatan kan tidak bisa. Jadi saya harus komunikasikan dengan orang tua juga. Dan bagaimana juga saya meminta tips dari guru-guru yang lain atau guru senior, rekan-rekan guru, dan yang keempat itu saya tetap akan menyediakan, insya Allah ya, menyediakan bahan bacaan cepat membaca yang lebih menarik. Jadi semuanya prioritas tuh Bu sebenarnya. Iya, baik Ibu. Jadi kalau ditanya prioritas ternyata semuanya akan. Iya, karena keterkaitan itu Bu. Iya. Ya. Karena bimbingan khusus juga dengan adanya buku bacaan yang menarik, mungkin lebih akan menstimulasi murid lebih lanjut membaca. Kalau yang saya simak tadi dari percakapan kita seperti itu. Nah, Ibu, bagaimana dengan jangka waktunya, Bu, dalam proses bimbingan ke depan ini yang Ibu rencanakan? Jangka waktu ya. Karena di sini kan saya memiliki jangka waktu, saya sudah merencanakan anak-anak ini sebelum naik ke jenjang berikutnya sudah bisa membaca. Jadi untuk jangka waktunya mungkin saya akan melakukannya sebelum ujian semester 2, anak-anak ini sudah bisa membaca semuanya yang 3 ini. Ya jadi untuk minggu ini mungkin setelah anak-anak ujian kan biasanya cepat pulang. Jadi mungkin untuk jangka waktunya saya usahakan saya sudah mulai membimbing mereka itu Bu dalam waktu dekat ini. Mungkin dan saya berharap sebelum ujian semester 2 mereka sudah bisa membaca. Insya Allah. Baik Ibu, jadi memang jangka waktunya sudah mulai diatur. Kalau yang saya simak tadi, kemungkinan besar setelah ujian semester sudah boleh Ibu lakukan ya, dan ya. Seperti itu. Baik Ibu, kira-kira apa nanti ukuran keberhasilan dari Ibu Cia atas rencana yang Ibu Cia akan lakukan? Ukuran keberhasilannya itu menurut saya, jika anak-anak yang saya bimbing ini mereka sudah bisa membaca bersuku kata, menjadi kata, kemudian melanjutkan membaca kata-kata berikutnya menjadi satu kalimat dengan baik dan lancar tanpa bimbingan dari orang lain, baik dari temannya ataupun orang lain, maka si anak ini sudah dikatakan bahwa mereka itu sudah bisa membaca dan dikatakan sudah berhasil. Baik Ibu, jadi sudah ada standar mereka sudah tidak dibimbing atau dibantu untuk mandiri dalam membaca sampai sebelum mereka naik kelas 5 Bu ya? Iya, naik kelas 5, iya Bu, seperti itu. Baik Ibu, kira-kira bila terjadi gangguan misalnya atau tadi kan sudah hambatan pada saat pelaksanaan, bagaimana kalau misalnya terjadi gangguan, bagaimana cara Ibu Kamsia untuk mengantisipasi? Iya, untuk mengantisipasi gangguan yang ada, yaitu
saya selalu kembali menguatkan hati dan dengan membimbing mereka, maka saya minta kolaborasi. Tetap saya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru. Mungkin mereka punya solusi juga, ada saran dan perbaikan apa. Jadi dari gangguan-gangguan itu, jadi saya intinya mengkomunikasikan baik itu kepada rekan guru, kepada siswa, dan kepada orang tua murid. Karena siswa juga harus tahu masalah apa ini, jangan sampai saya ajak-ajak mereka untuk membaca terus setiap pulang sekolah, mungkin mereka padahal sudah bosan kan. Jadi pasti masalah-masalah itu harus dikomunikasikan. Baik Ibu. Jadi dari awal komunikasi itu harus, kalau dari Ibu sampaikan tadi, berarti komunikasi dengan orang tua itu tidak terputus untuk menjaga semangat murid untuk belajar. Iya, untuk mengatasi gangguan-gangguan. Dari Tetap Baik, komunikasi Ibu. yang penting. Iya. Iya, karena pasti tidak dihindari akan ada seperti itu kebosanan dari murid-murid kita. Bu, ya dari rencana yang sudah Ibu paparkan, dari tadi saya sudah menyimak beberapa rencana. Nah, Ibu, apa komitmen yang bisa Ibu Cia sampaikan atau Ibu Cia ya sampaikan atau ungkapkan yang datangnya dari hati agar rencana aksi ini nanti bisa terlaksana, Ibu? Iya, komitmennya saya yaitu mungkin selama ini yang saya berpikir itu hanya adalah sebatas rencana saja. Namun dengan apa yang ada tadi saya ceritakan sama Ibu Ika, saya ingin rencana itu tidak hanya sebatas rencana, namun rencana itu bisa menjadi kenyataan yaitu mungkin yang akan segera saya lakukan secara rutin 3 hari dalam seminggu. Jadi masih masuk dalam rencana, yaitu rencana saya kan dalam 1 minggu kan ada 6 hari. Jadi saya hanya akan mengambil 3 hari saja. Jadi termasuk juga bagaimana nanti saya punya rencana di situ anak-anak ini saya bimbing satu persatu, misalnya dalam waktu 15 menit saya arahkan mereka untuk membaca kata, bersuku kata, kalimat, kemudian saya pindah ke siswa berikut, dan siswa berikutnya yang ketiga. Setelah itu, saya akan kembali lagi ke siswa yang pertama tadi untuk menguji sampai di mana kemampuannya mereka tadi, apakah masih mereka bisa baca tadi yang diajarkan, tanpa perlu bimbingan lagi. Jadi seperti itu mungkin Ibu Ika, komitmen dan masih dalam masuk rencana yang aksi akan saya lakukan. Iya, baik Ibu. Jadi memang komitmen datang dari diri Ibu, tapi Ibu sudah memikirkan nantinya yang tadinya masih dipikirkan ini sudah akan dilakukan secara rutin, Bu, ya. Insya Allah, Bu. Nah, iya. Karena sudah dipikirkan 3 hari dalam seminggu, kemudian nanti akan bergilir antara anak A, B, dan C agar semua tercover. Ya Bu, kira-kira dalam proses nanti Ibu melakukan bimbingan khusus, siapa yang Ibu harapkan dapat membantu Ibu Cia dalam menjaga komitmen yang tadi Ibu sudah utarakan kurang lebih dalam seminggu 3 hari? Siapa kira-kira yang dapat membantu? Yang pasti yang dapat membantu saya itu, atau yang mengingatkan saya ya dengan komitmen saya tadi itu, pasti yang pertama itu saya meminta rekan guru yang paralel saya. Kebetulan ada juga siswanya kan, dia juga akan melakukan mungkin rencana, dia punya rencana juga ingin membimbing siswanya, ada yang juga belum bisa membaca. Jadi mungkin bisa dia yang mengingatkan, rekan guru itu yang mengingatkan saya. Kemudian yang kedua, saya mau juga kepala sekolah ya, saya akan meminta kepala sekolah juga supaya melakukan evaluasi dengan rencana aksi yang saya sudah lakukan itu, sampai di mana kemajuan anak-anak ini untuk dapat membaca. Jadi seperti itu, Bu Ika. Baik Ibu, jadi di sini tadi Ibu sampaikan meminta mengharapkan bantuan dari rekan sejawat juga, kemudian tadi dari kepala sekolah sebagai pimpinan untuk mengevaluasi. Semoga yang Ibu rencanakan tadi, sudah Ibu pikirkan ke depan, dapat komitmennya dapat terjaga, Bu. Bu Cia, sekarang apa yang Ibu Cia dari diskusi kita pada hari ini? Iya, yang saya dapatkan, yang di awalnya tadi saya mengatakan ini, saya merasa ini adalah satu beban buat saya, dan saya merasa
pusing sendiri. Namun saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Namun di akhir ini setelah saya melakukan perbincangan dengan Ibu Ika, saya jadi tahu ya, setidak-tidaknya saya bisa memberikan kontribusi apa gitu pada murid-murid saya yang belum bisa membaca. Yaitu saya pertama menyediakan waktu luang di luar jam mengajar saya, membimbing mereka dengan cara yaitu dengan contohnya seperti les seperti itu, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan meminta evaluasi juga meminta evaluasi supaya kepala sekolah melakukan evaluasi kepada saya dengan melihat kemajuan di mana murid saya itu bisa membaca. Kemudian dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik yang bisa membuat anak-anak cepat untuk membaca. Jadi itulah yang saya dapatkan. Jadi saya merasa plong gitu, Bu. Tadinya saya berangkat dari agak pusing, bukan agak pusing sih memang. Ya, sebegitu Bu yang saya dapatkan di pembicaraan kita kali ini, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Tia. Saya merasa senang karena Ibu mengajak saya untuk berdiskusi dan saya merasa bangga terhadap Ibu karena Ibu sudah memikirkan, merencanakan atas solusi apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk melakukan bimbingan terhadap murid-murid Ibu. Baiklah Ibu, saya menunggu Bu nanti bagaimana dari progres rencana yang sudah Ibu pikirkan, sudah Ibu rencanakan, nantinya Ibu akan laksanakan. Saya menunggu kabar berikutnya. Saya boleh dihubungi kembali Bu, kita bisa berdiskusi lagi. Apakah rencananya berjalan sesuai dengan yang kita bicarakan hari ini, atau gangguannya, atau apalah semua tentang yang sudah Ibu lakukan dan Ibu. Iya, Bu Ika, siap untuk berbagi cerita, berbagi kisah untuk mencari solusi saya setiap masalah, dan terima kasih banyak ya Bu untuk hari ini Bu Ika. Ya, terima kasih banyak juga Bu Kamsia sudah mengajak saya untuk berdiskusi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Bu. Sehat selalu, tetap semangat. Amin. Terima kasih Guru pahlawan jasa. Semangat terus. Terima kasih Bu Kamsia. Assalamualaikum. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Ika ya atas kegiatan coaching pada pertemuan kali ini. Sangat menarik sekali setelah saya menyaksikan tadi perbincangan hangat antara Ibu Ika sebagai coach dan Ibu Kamsia sebagai coachee ya. Namun di sini masih ada lagi beberapa pertanyaan terkait percakapan coaching ini ya. Yang ingin saya tanyakan Bu kepada Ibu Ika, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih Bu Kuswarni selaku supervisor yang telah bersama-sama kami tadi dalam proses coaching. Ya Bu, menilai performa coaching yang kami laksanakan tadi, yang saya laksanakan sebagai coach, alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan lancar. Saya dapat bersama Ibu Kamsia selaku coachee dalam berdiskusi sehingga Ibu Kamsia itu dapat menggali kemampuannya sehingga menemukan solusi atau rencana yang akan dia lakukan ke depan atas masalah yang dia hadapi. Seperti itu, Ibu. Baik. Ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Ya, kembali lagi Bu, saya ke tujuan awal saya tadi untuk menggali kompetensi saya dalam melakukan atau menyebutkan
ya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap persoalan yang sementara dihadapi oleh Ibu Kamsia, sehingga tadi Ibu Kamsia sudah mampu menggali dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan dalam proses coaching tadi. Seperti itu, Ibu Supervisor. Baik. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, silakan Bu, silakan. Ya, tadi setelah saya mengamati percakapan antara Ibu Ika sebagai coach dan Ibu Kamsia sebagai coaching, ya sangat menarik sekali ya percakapannya, terlihat begitu akrab ya. Kemudian percakapannya sesuai dengan alur Tirta ya, jadi terlihat bagaimana menunjukkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu Kamsia menyampaikan rencana ya, rencana aksi yang akan dia lakukan ya terkait solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan ada juga komitmen serta tanggung jawab ya dari percakapan tadi yang saya tangkap. Kemudian nih sebagai penutup, saat posisi Ibu sebagai supervise nih, apa yang Ibu Ika dapatkan dari proses ini? Ya, terima kasih Bu atas tadi pendapatnya juga mengenai proses coaching pada hari ini. Bila ditanyakan saya sebagai supervisor tadi, saya menjadi hari ini menjadi pengalaman saya menjadi sebagai coach, tentunya dalam melakukan peran saya sebagai coach, saya dapat membantu memandu rekan saya yaitu coach untuk menggali kemampuannya, kemudian mengungkapkan rencana yang dipikirkan. Selanjutnya coach juga tadi mampu untuk menunjukkan bentuk tanggung jawabnya dalam bentuk sebuah komitmen. Dan saya berharap pertemuan coaching ini akan berlanjut dengan cerita berikutnya setelah coach itu sudah melakukan rencananya ke depan. Seperti itu Ibu yang saya rasakan dari proses coaching tadi saya sebagai supervise. Sekian Ibu. Baik, terima kasih, menarik sekali mendengar penjelasan dari Ibu Ika sebagai coach ya. Baiklah, saya akan menunggu diskusi atau rencana percakapan selanjutnya dari Ibu Ika dan Ibu Kamsia ya. Semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Kamsia akan berjalan dengan maksimal ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Saya akhiri percakapan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suwarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching, Bu, ya? Iya, betul sekali, Bu. Ya, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini, Bu? Insya Allah siap, Ibu. Iya, semoga proses coachingnya sebentar berjalan lancar sesuai dengan apa yang akan Ibu sampaikan dalam peran Ibu sebagai coach.
Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal. Yang pertama, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan sebagai coach? Ya, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di antaranya menghadirkan presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, ya, dan memberikan pertanyaan berbobot. Namun untuk proses coaching kali ini, ya, saya akan fokus terhadap mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Iya, baik Ibu. Jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini. Baik Ibu, dalam proses coaching ini tentunya Ibu memiliki tujuan ya sebagai coach. Apa boleh saya ketahui apa tujuan Ibu dalam peran Ibu sebagai coach dalam proses coaching hari ini, Bu? Ya, ya, tepat sekali Ibu. Ya, tujuan saya pada proses coaching kali ini adalah saya ingin membantu rekan sejawat saya, Ibu Asawin, ya, sehingga Ibu Asawin dapat menemukan potensi dalam dirinya dalam menemukan solusi yang akan dihadapi, ya, dalam meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, Ibu. Tentunya dalam seperti kita ketahui bersama, proses coaching ini memiliki beberapa alur ya. Ya, dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan sebentar terhadap coach Ibu Asawin, alur seperti apa yang akan Ibu jalankan dalam proses coachingnya ke depan? Ya, terima kasih. Alur yang akan saya lakukan sebentar dalam percakapan coaching ini, saya akan menggunakan alur percakapan Tirta, ya, di mana untuk alur percakapan Tirta terdapat tujuan yang akan disampaikan, kemudian menggali identifikasi, ya, permasalahan apa yang dihadapi oleh si coach, kemudian melalui beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu akan menemukan solusi melalui rencana aksi yang akan dia lakukan. Setelah itu akan membuat komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari permasalahan yang akan dihadapi oleh si coach. Ya, baik Ibu. Jadi insya Allah ke depannya berarti proses coaching ini akan Ibu lakukan menggunakan alur Tirta, Bu ya. 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 Semoga proses coachingnya sebentar berjalan seperti yang apa yang Ibu kehendaki dan berjalan lancar dan dapat membantu coaching Bu Asawin dalam tujuan tadi yang Ibu sudah sampaikan. Ya, silakan Ibu, saya persilahkan untuk melakukan coaching pada hari ini. Ya, terima kasih Ibu Ika. Ya, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suwarni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Ya, apakah Ibu sudah siap ya melakukan coaching dengan saya? Siap, Ibu. Nah, saya ingin bertanya ini ya, Ibu mau ngobrol. Kira-kira Ibu mau menyampaikan sesuatu
Silahkan Ibu menyampaikan sesuatu. Mungkin tentang apa Ibu? Iya, terima kasih Bu. Begini Bu Suwarni, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, yaitu terutama yang kemarin yang kita pelajari di guru penggerak ya, yaitu kita baru saja pelajari itu materi yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda kemarin. Saya mencoba di kelas 8B, Bu, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang, Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian, Bu. Karena guru-guru, yaitu yang satu mapel dengan saya, yaitu mata pelajaran matematika, sepertinya belum tertarik ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Seperti itu. Topik yang Ibu sampaikan ini sangat menarik sekali ya, Ibu. Kita hanya memiliki durasi waktu ini antara 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi ya. Menurut pendapat Ibu ya, apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita kali ini? Yaitu saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Yaitu tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa, yaitu terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi, Ibu, atau pembelajaran yang berpihak pada murid ya, pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa ini meningkat, dan kedua yaitu kedua rekan saya sesama mata pelajar matematika mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Jadi seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya. Hebat sekali ya, Ibu Asawin. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan variasi yang berbeda. Tapi Ibu merasa hasil pemahaman siswa ini belum optimal ya? Iya, Nah, Bu. menurut Ibu ya, apa yang menjadi permasalahan Ibu ya dalam pembelajaran ini sebetulnya? Begini, Bu, jadi mungkin ada 3 hal, yaitu yang terkait dengan pemahaman materi, kemudian partisipasi siswa dalam pembelajaran, terus bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana caranya agar rekan mapel saya, itu maksudnya rekan mata pelajaran saya yang mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Ya, menarik sekali ya obrolan kita kali ini. Jadi Ibu memiliki 3 hal ya yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama terkait pemahaman materi, kemudian partisipasi siswa dan kolaborasi rekan mapel ya. Ya, Iya, Bu. kalau boleh tahu Ibu ya, apa sih yang ingin Ibu capai? Apa sih yang Ibu ingin dicapai oleh Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, yaitu sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, saya sudah melakukan pengamatan yaitu dengan kuesioner dan wawancara terkait ke depan, yaitu belajar siswa ke depan, itu belajar siswa ya, dan gaya belajar siswa. Setelah itu tuangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, Bu.
Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 7, 8, dan 9, Bu. Karena tadi kan saya hanya mengajar di kelas 8. Jadi saya menginginkan materi pembelajaran diferensiasi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, Bu, yaitu dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Itu. Ya, alhamdulillah Bu ya. Saya salut sekali dan sangat mengapresiasi sekali ya apa-apa yang sudah Ibu ya lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu ini Bu ya, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi itu semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan, Ibu. Ya, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian selain itu, saya juga mendiskusikan hal ini di MGMP mata pelajaran tingkat sekolah, Bu. Seperti itu. Ya, mantap sekali ya langkah yang Ibu sudah ambil ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Ibu? Alhamdulillah, saya sudah bisa berkonsultasi dengan rekan satu mapel yaitu dan beberapa rekan sejawat, Bu. Itu. Ya, bagus sekali Ibu ya. Ibu sudah melakukan pendekatan yang baik ya terkait dengan dukungan. Bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan Ibu ya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan secara maksimal. Ya, mengalami sedikit kendala, Bu, yaitu karena jika yang dapat berkolaborasi itu tidak optimal. Jadi kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 7 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan ya yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, apa harapan ke depan Ibu ini seperti apa? Gambarannya, Bu. Ya, saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu, dengan pemahaman yang saya sampaikan kepada mereka, kepada rekan dan peserta didik, semakin meningkat, Bu, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Bu. Seperti itu barangkali, Bu, yang nanti akan saya... Ya. Aduh. Ya, terkait kolaborasi ya tadi antara Ibu dengan rekan sejawat. Antara grade atau skala 1 sampai 10 ya. Kira-kira di grade atau di skala berapa rekan sejawat Ibu ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa menurut Ibu? Ya, mungkin yang ada ini mungkin grade 5 ya, karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka lebih memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai dengan level 7. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda, itu yang terjadi saat dalam segi aplikasi di kelas. Mereka oke-oke saja ya, itu bahkan merasa mereka jagonya seperti itu. Itu, Bu. Ya,
Ya, menarik sekali ya, Ibu Asawin, terkait grade guru-guru yang ada di sekolah Ibu ya. Kemudian adakah hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel, Bu? Rencananya setelah pekan asesmen ini, akhir ini, yaitu pada waktu seminggu sambil remedial, yaitu remedial dan mengolah nilai. Ini kan kita nanti minggu ini sudah semester. Nah, jadi sambil mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, Bu, itu bicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah Ibu ya, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait ya, kira-kira siapa saja yang akan bertanggung jawab dan terlibat ya dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Ya, mungkin karena saya yang penginisiatif, jadi mungkin saya sebagai penanggung jawab ya dalam kegiatan ini. Jadi karena saya yang ini menginisiatifnya ya Ibu ya. Kemudian dari guru matematika kelas 7, kemudian guru matematika kelas 9, serta guru mapel lain yang akan bergabung pada saat kegiatan tersebut, Bu. Ya, kemudian bagaimana cara Ibu memastikan ya bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana ya, dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat diimplementasikan dengan baik di kelas, Ibu. Ya. Saya akan mulai menghubungi guru-guru, itu guru-guru yang ini rekan satu rumpun ya, maksudnya yang satu mapel, kemudian dengan guru-guru yang ada dengan guru mata pelajaran lain boleh, itu kemudian saya akan mencari ruangan yang nyaman, begitu. Kemudian memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Ya, kira-kira kapan waktu yang tepat ya yang Ibu rencanakan untuk dapat berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang telah Ibu rencanakan tadi? Ya. Jadi rencana itu tadi setelah selesai kita semester, Bu. Pada saat kita sudah ya, itu waktunya yang kita. Ya, baik, alhamdulillah Ibu ya, kebetulan waktu kita sudah habis ya Ibu. Saya sangat senang karena Ibu Asawin bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Ibu. Saya akan menunggu kembali hasil diskusi pertemuan Ibu dengan rekan sejawat Ibu. Ya, semoga dengan melaksanakan diskusi Ibu dapat mengimplementasikan pembelajaran ya dengan baik. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu ya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini ya Ibu semakin senang dan sukses selalu ya, semangat terus ya untuk menjadi guru hebat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga akan mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah banyak membantu, yaitu membantu mendapatkan solusinya ya Ibu. Itu barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Warni dan Ibu Asawin sudah menyelesaikan proses coachingnya. Ya, bagaimana Ibu Suwarni perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Ya, senang, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ibu. Ya, saya minta waktunya Bu ya, saya mau menanyakan beberapa hal dan memberikan mungkin sedikit penguatan juga. Ya Ibu,
dari proses coaching tadi, Bu. Ibu bertindak sebagai seorang coach. Bagaimana Ibu Suwarni selaku coach menilai sendiri performa Ibu sebagai coach dengan kompetensi yang Ibu miliki? Bagaimana Ibu menilainya sendiri, Bu? Ya, saya menilai kompetensi yang saya miliki itu melalui yang pertama, saya harus mendengarkan dengan aktif ya apa-apa saja permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Asawin ya. Kemudian setelah Ibu menyampaikan tujuan masalahnya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang akan dapat menggali potensi Ibu ya dalam menemukan solusi yang dia hadapi ya. Permasalahan ini tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Demikian Ibu. Ya, baik Ibu. Saya juga tadi menyimak proses coaching hari ini sudah mengalir seperti berdiskusi, Ibu juga bertindak sebagai coach, berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya pertanyaan itu bisa Ibu sampaikan ketika Ibu present, hadir penuh dalam proses coaching ini. Sehingga tadi saya dengar Ibu Asawin selaku coach mampu untuk menggali kompetensi yang ada pada dirinya. Ya Ibu, selanjutnya ya apa indikator Ibu ketika Ibu sudah menyatakan kalau tadi Ibu sudah mendengarkan dengan Ibu sudah mampu, ya indikator apa yang ketika Ibu menilai tadi performa Ibu sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi indikator ketercapaian itu ya di saat saya memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu Asawin dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya melalui percakapan-percakapan yang saya berikan. Jadi melalui percakapan tadi, Ibu Asawin dapat menemukan sendiri solusi ya dari permasalahan yang dihadapi tadi. Demikian Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi tadi memang sangat berjalan dengan baik. Baik, apa bisa saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terhadap proses coaching hari ini? Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Sedikit hasil dari observasi saya sebagai supervisor dalam kegiatan coaching hari ini, yaitu saya menyimak bahwa dalam proses coaching ini sudah dilaksanakan berdasarkan seperti yang disampaikan di awal, menggunakan alur Tirta, di mana coach sudah mampu untuk memancing, menggali dari coach, jadi bukan coach yang memberikan arahan, namun dari coach sendiri sudah mampu menyampaikan tujuan dari diskusi ini. Kemudian sudah coach juga sudah bisa menstimulus coach untuk mengidentifikasi masalah. Lalu juga tadi saya sempat sudah mendengarkan coach menanyakan rencana apa, sehingga tadi coach sudah menyampaikan beberapa perencanaan, sempat saya simak, yaitu tentang salah satunya adalah rencananya berkolaborasi dengan rekan sesama rumpun guru mata pelajaran matematika untuk pembelajaran berdiferensiasi. Biasa tentunya coach mampu menyampaikan itu karena stimulasi dari pertanyaan berbobot dari coach. Dan yang terakhir tadi saya sudah mendengarkan bahwa coach sudah menyampaikan bentuk tanggung jawabnya atas rencana yang akan dilaksanakan dengan adanya komitmen. Itu penilaian dari saya, tetap semangat
Ya, Bapak tetap semangat Ibu selaku coach untuk selalu bisa melakukan proses coaching bukan pada rekan sejawat maupun pada murid. Ya, Bu, selanjutnya sebagai penutup, ya, bagaimana silahkan Ibu menyampaikan beberapa tentang hal proses coaching kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih ya. Dalam proses coaching kali ini ya, yang saya dapatkan yang pertama, saya sangat berterima kasih Ibu Asawin mempercayakan saya ya menjadi mitra ya dalam berdiskusi untuk kegiatan coaching kali ini ya, sehingga dari kegiatan tersebut ya saya bisa membantu Ibu Asawin dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka, kemudian melalui dengan mendengarkan aktif ya, saya dapat menggiring Ibu Asawin melalui pertanyaan tersebut sehingga Ibu Asawin dapat menemukan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya, karena permasalahan yang dihadapi ini terkait bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi salah satu solusi yang ingin Ibu Asawin kembangkan adalah berkolaborasi dengan teman rumpun ya, satu mapel, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu dapat berjalan dengan baik. Sekian, Ibu. Oke, baik Ibu. Luar biasa proses coaching hari ini. Semoga dapat bermanfaat sebagai wadah tempat berlatih Ibu juga dalam proses coaching dan bisa menjadi ruang diskusi bagi coach dan coaching. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pasca observasi pelaksanaan coaching. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.